Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat sore. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Bapak Ibu Gembala dan Ketua Wanita, juga Ketua Wanita kelompok 7 yang sudah mempercayakan saya untuk pelayanan saat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita saat ini. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita. Ku naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus. Glory, mari sembah Dia. Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
gembala untuk berdoa pembukaan. Kami ya Tuhan, Allah yang sudah memberkati kami, Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, Tuhan memberikan kerinduan kembali untuk berkumpul bersama-sama, di mana Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami rindu kami bertumbuh di dalam Engkau, bertambah-tambah mengenal akan Engkau. Sebab itu ya Bapa, kami ada sore hari ini, kuduskan dan sucikan kami. Kami memberikan syukur kepadamu. Kami memberikan hidup kami ini kepadamu. Dan biar hidup kami ini bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih Engkau melihat kerinduan kami semua yang ada sore hari ini. Dan Tuhan akan memberikan sukacita, kegirangan dalam hidup kami. Bapa di sorga, waktu yang indah kami dapat pergunakan berkumpul bersama-sama, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan memberkati kami, kami rindu Tuhan menjamah kami, memberikan pertolongan bagi kami supaya kami tetap melekat kepadamu. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Terima kasih Engkau melihat kami semua yang ada sore hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami mau beribadah. Kami serahkan hamba-hambamu, bahkan semua kami yang hadir, melayani Engkau dengan sukacita. Kami mulaikan ibadah sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Masih tetap berdiri. Kita akan langsung naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak
Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati pikiran kita untuk kita boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat pujian kita, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang tugas. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami ibu-ibu yang ada Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan ada tempat ini, itu semua atas pertolongan-Mu, itu semua atas kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih sepanjang penyertaan-Mu, ibadah kami telah kami mulai hingga saat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan kami, biarlah Engkau melayakan kehidupan
kehidupan kami ini, agar kami berkenan dan kami selalu Tuhan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati kehidupan kami yang hadir di tempat ini pada sore hari ini Tuhan. Juga hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan setiap firman-Mu, biarlah Engkau memakai bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau saja Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang berbicara dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kami siap Tuhan untuk menikmati setiap firman pada sore hari ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, selamat sore saya ucapkan bagi kita semua, bagi ibu-ibu sekalian. Dan sore hari ini saya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan saya. Sore hari ini saya boleh berdiri di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan juga saya berterima kasih atas kepercayaan dari Bapak Gembala yang telah memberikan kepercayaan pada saya pada sore hari ini untuk memberitakan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan puji Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-9. Sekali lagi Mazmur 51 ayat yang ke-19. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sekali lagi, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Puji Tuhan. Sore hari ini saya mau mengajak bagi setiap ibu-ibu sekalian, kita mau belajar tentang sifat, sikap dari seorang Daud ya. Dan saya yakin dan percaya ibu-ibu sekalian pasti sudah tahu berbagai cerita tentang seorang Daud, di mana kita tahu bersama bahwa Daud ini adalah orang yang setia, rendah hati, taat dan juga takut akan Tuhan ya. Tetapi walaupun begitu, Daud juga adalah seorang manusia, dan kita tahu bahwa yang namanya manusia itu tidak luput yang dari namanya dosa. Nah, demikian pun dengan Daud. Di dalam pasal 51 ini berbicara tentang ungkapan hati dari seorang Daud ini. Yang dimana salah satu cerita dari Daud ini, Daud telah berzina dengan Bersheba, istri dari Uria, dan juga dia telah membunuh Uria. Nah, di sini saya akan mengambil dua hal penting yang bisa kita pelajari, yang bisa kita contohi dari seorang Daud ini. Yang pertama, di sini hal penting yang pertama yang dapat kita ambil, walaupun Daud telah ketahuan melakukan pelanggaran, tetapi Daud ini tidak mengelak, malah sebaliknya. Jika kita lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13a. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13a. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, ini adalah pengakuan dari Daud. Pada saat Daud ketahuan telah melakukan suatu pelanggaran, tetapi Daud ini dia di dalam pasal yang 2 Samuel 12 ayat 13a ini, Daud telah mengakui dosanya dengan rasa yang sangat bersalah atau dengan penuh penyesalan. Nah, inilah tindakan Daud yang patut kita semua contohi ya. Walaupun dia telah ketahuan melakukan suatu pelanggaran, tetapi dia tidak mengelaknya, dia malah mengakuinya, dan dia dengan sebuah pengakuan dan kejujuran. Nah, tindakan seperti inilah yang patut kita contohi. Tetapi tidak hanya sampai di sini saja. Setelah Daud sadar akan kesalahannya, Daud
tadi ya, dengan penuh penyesalan Daud pun berdoa. Dapat kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat yang ketiga. Mazmur 51 ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Nah, setelah dia tadi mengaku kesalahannya, kemudian Daud pun menyesal dan dia berdoa kepada Tuhan. Lalu apakah sudah cukup hanya sampai di sini, hanya sampai berdoa saja? Tetapi hal kedua yang penting yang dapat kita pelajari lagi, tentu saja tidak sampai di sini. Tapi Daud melakukan hal yang kedua yang penting, yaitu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Dan inilah hal yang Tuhan inginkan. Pada saat Daud merasa bersalah, sedih, hancur, tidak berdaya, lemah, pada saat yang seperti inilah yang Tuhan inginkan dari Daud, yaitu Daud harus datang kepada Tuhan dengan penuh harapan, menyerahkan masalah, persoalan, dan seluruh hidupnya kepada Tuhan atau ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan karena dalam hal seperti ini yang membuktikan adanya suatu ketulusan, kesungguhan, dan suatu kebenaran di hadapan Tuhan. Inilah hal yang Tuhan inginkan dari Daud. Dan dalam ayat yang 19 tadi, sebagai ayat pokok kita tadi, ini yang akan menjadi korban bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi korban untuk Tuhan. Bukan, Tuhan tidak menginginkan korban yang berupa harta, benda, kekayaan kita yang kita miliki, tetapi yang Tuhan inginkan adalah jiwa, hati, dan kehidupan kita yang benar-benar sudah tidak mampu, dan semuanya itu kita bawa ke dalam tangan Tuhan, kepada Tuhan. Nah, inilah yang dimaksudkan adalah persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Jiwa kita, hidup kita yang hancur, yang sudah tidak berdaya, kita serahkan kepada Tuhan. Kita jadikan hidup kita menjadi korban persembahan kepada Tuhan, yang Tuhan inginkan sebagai korban yang hidup. Tuhan ingin korban yang hidup, bukan korban seperti benda-benda yang tidak ada artinya, tetapi korban yang hidup itu berarti memiliki arti yang penting bagi Tuhan, yang Tuhan kenankan bagi dirinya. Nah, di tengah-tengah keadaan yang seperti inilah Tuhan akan memberikan dalam kehidupan kita suatu kekuatan, penghiburan, pertolongan yang daripada Tuhan sendiri. Jadi untuk itu pada sore hari ini saya mau mengajak bagi setiap ibu-ibu sekalian, marilah kita mau mencontohi suatu sikap dari seorang Daud ini, di mana Daud memiliki hal yang luar biasa yang tidak dapat dimiliki oleh manusia lainnya. Dia adalah raja, tetapi dia mau mengakui kesalahannya. Dia selalu jujur dan datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan begitu pun juga dengan kita, mari sebagai ibu-ibu yang ada di tempat ini, kita mau selalu jujur, mau selalu datang kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang sebagai persembahan yang hidup, yaitu diri kita, untuk menyenangkan hati Tuhan selalu. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang singkat. Biarlah kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menyenangkan hati Tuhan dan memberkati setiap kehidupan kita pada sore hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertanggung jawab. Kita angkat satu lagu pujian, Allah mengerti, Allah peduli.
Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Firman Tuhan sudah berkata, segala persoalan kita serahkan hanya kepada Tuhan. Mari dengan iman kita nyanyikan bahwa banyak perkara yang harus kita lewati. Namun satu hal, kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Kita angkat pujian ini, kami mohon dengan hormat Ibu Diana yang akan tutup kita di dalam doa. Banyak perkara. Amin. Haleluya. Perkara yang tak dapat ku mengerti, kenapakah harus terjadi? Sama-sama katakan Allah mengerti. Sama-sama katakan Allah mengerti. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau beritakan pada sore hari ini Tuhan, untuk ibu-ibu di tempat ini ya Bapa. Mengajarkan kami Tuhan, untuk kami mau dengan rendah hati mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau tidak memandang hina hati yang hancur, Engkau tidak memandang hina air mata kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terus ajar kami Tuhan, untuk memiliki hati yang mau diajar oleh firman Tuhan, dan memiliki hati yang mau melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Saudari Anjana yang sudah membagikan firman-Mu. Engkau terus menyertai dia dalam pelayanannya Tuhan,
melayani Engkau, menjadi hamba-Mu di tempat ini. Engkau memberkati masa depannya Tuhan. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan sebagai alat-Mu dalam melayani Engkau. Tuhan Yesus, sebentar lagi ibu-ibu yang ada di tempat ini akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Engkau yang sertai memberkati Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap ibu-ibu yang ada di tempat ini dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Setiap usaha pekerjaan mereka Engkau memberkati, keluarga mereka Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.